kebenaran. Nah, mau begitu karena mereka paham dengan segitu. Paham. Nah, pemahaman itu diantaranya dengan logik. Kita cuma ada 2 pertemuan. Kita pikir kita apa ya untuk 2 pertemuan? Ada deh. Logika itu kalau kita bayangkan, logika itu banyak masalah-masalah yang bisa dipelajari. Teknik-teknik berpikir benar. Gimana sih caranya kita berpikir benar? Itu ada cara-caranya. Seperti begini misalnya. Sama nanti kalau kita puasa, sahur, bikin nasi kan? Cara bikin nasi gimana? Nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan. Ada syaratnya. Jadi kalau salah kita, bikin nasi tapi nggak ada airnya, jadi nggak berat. Nggak banyak jadi nasi. Tapi mau bikin nasi berat sekali masukin ke air juga nggak akan matang. Jadi ada caranya. Nah, berpikir juga begitu, nggak bisa sembarangan. Ada kan? Ada cara. Nah, yang paling inti apa? Yang paling inti ini yang akan kita pelajari. Kalau kita baca buku-buku, oh ada lo bisa di sini di internet juga ada. Nggak usah ngapain ikut, silakan aja. Tapi ada yang sangat sederhana, ya adik-adik. 1-2 aja kita pelajari ini, yang lain nanti ikut. Cara yang lain bisa selesai. Nah, coba dipikir-pikir. Logikanya masalah yang akan kita pelajari seperti jantung. Seperti jantung. Nih, tangan ini bisa gerak karena jantung. Kenapa? Jantunglah yang mengalirkan darah ke tangan ini, ke jari-jari. Kalau nggak darah, nggak ngalir nih, nggak gerak ini. Kan ada stroke. Karena ada penyumbatan darah itu nggak lancar. Jadi yang akan kita pelajari ini, ya, kalau nggak bingung dan itu perbandingan itu kan. Dan ini adalah di ukuran kakak beda ukuran kakak itu beda. Ini perbandingan. Nanti akan kita pelajari. Hidup kita ini semuanya perbandingan. Coba sekarang kamu sama saya. Kebetulan saya Ustaz, maaf ya, saya jadi Ustaz. Adik-adik apa? Murid kan gitu. Coba kalau misalnya enggak ini tukang ini. Kan berarti keluar aja, kamu kan tukang. Tuh kan, kenapa posisi saya di sini diterima sebagai ustadz? Ya karena memang saya sebagai pengajar, jadi bisa dimaklumi. Lalu apa lagi? Perbandingan apa lagi? Teman. Perbandingan apa lagi? Depan belakang, atas bawah. Ini kalau nggak ada perbandingan tadi, kita jadi bingung. Ya. Bingung. Coba sekarang, ayo keluar. Keluar kemana? Beda, ada keluar, ada masuk. Nah, kita mau mempelajari perbandingan. Supaya singkat, belajar logika nggak banyak-banyak. Nanti minggu depan, kita, besok ya berarti ya. Kalau ini nggak selesai hari ini, kita akan lanjutkan. Tapi kalau selesai, belajar satu teknik lagi yang juga sangat penting. Mudah-mudahan bisa dipegang oleh itu. Mau belajar dimanapun, belajar logika itu nggak harus nantinya ke filsafat, enggak. Logika itu untuk bercakap-cakap, untuk main HP, bikin status, untuk belajar apapun itu kita perlu logika. Saat kebenaran itu juga pakai logika, ya. Bahwa yang di depan ini depan bukan belakang, samping itu kanan bukan kiri, tapi kanannya ada kan ada, kalau tidak ada kiri. Benar? Coba atas mana? Ini kan di atasnya apa nih? Kita. Ini
bingung kita bilang atas, bisa dibilang bawahnya. Bisa aja kalau adik-adik naik. Naik ke atas ini dia jadi bawah. Jadi ini atas. Kalau kita bandingkan dengan lantai ini, tapi dia bawah. Kalau kita bandingkan dengan barang yang ada di atas, ya. Kalau kita bandingkan dengan langit, ya ini bawah. Bawahnya lah langit. Nah itu perlu ada perbandingan seperti itu. Baik, yang akan kita pelajari ini ya, perbandingan. Kalau perbandingan berarti minimal harus ada dua. Nah, ada perbandingan satu aja kita lihat enggak, harus ada yang lain. Baru kita bandingkan. Contoh ya, Ustaz Amar dengan Kopiah. Coba amati perbandingannya sama apa beda? Bedanya gimana? Apakah ada sisi kesamaannya atau enggak? Kopiah sama manusia. Nah, beda lagi kalau misalnya bapak sama ibu, beda apa sama? Hah? Beda, ada samanya enggak? Apa samanya? Sama-sama manusia. Nah, nanti ada lagi kita bandingkan. Misalnya ini Kopiah hitam, bandingkan dengan baju putih, sama apa beda? Nah, dari mana kita tahu? Kita bandingkan setiap yang warnanya Kopiah yang hitam. Ada nggak Kopiah yang putih? Itu sama aja sama baju, sama-sama putih. Kita mau belajar yang relasi begitu-begitu. Sekarang untuk pertama-tama coba kita tulis rumusannya. Dua sesuatu itu tidak keluar dalam perbandingannya hanya ada 4. Lalu lebih ada cuma 4. Kalau kita bandingkan dua sesuatu. Ini dicatat. Jangan pakai HP, catatnya pakai tangan ya. Kita tulis. Sekarang di Swedia nggak boleh orang pakai HP, pakai laptop, enggak. Tapi tulis lagi, balik lagi. Ya, sekarang didikte. Satu, relasi hanya dapat diamati di antara dua sesuatu. Itu nomor 1. Relasi hanya dapat diamati di antara dua sesuatu. Itu minimal dua sesuatu, bisa lebih, tapi minimal 2. Yang kedua, relasi antara dua sesuatu tidak keluar dari 4 macam relasi. 4 macam relasi. Relasi itu hubungan ya. Relasi itu hubungan. Pertama, kita bayangkan aja, adik-adik, kita bayangkan aja dua sesuatu itu A dan B ya, A dan B. Mau A itu Kopiah, macam-macam, pokoknya A dan B. Jadi kita mau bikin rumusan begini. Tidak keluar dari 4 kemungkinan. 1 sama, 2 beda. Tulis saja dulu. Nomor 1 sama, 2 beda, sama sepenuhnya, beda sama sekali. Yang ketiga, ada kesamaannya. Itu disebutnya subseksi. Ya, subseksi. Yang keempat, interseksi. Seksi itu bagian. Nah, sekarang kita bikin rumusannya. Tinggal sama adik-adik nanti dicari contohnya, lalu kita periksa satu latihan. Ya. Nah, kalau hari ini kita latihan dua relasi sudah cukup. Nah, begini sekarang, ini nggak ada di buku, nggak ada.
Dan kalau di buku nggak ada rumusan yang seperti ini. Sama itu apa relasi sama? Begini. Dan sama itu yaitu setiap A pasti B. Jadi rumusan tulis. Setiap A pasti B. Dan setiap B pasti A. Nah, itu pasti kita udah. Kita simpulkan berarti itu sama. Setiap A pasti B. Dan setiap B pasti A. Nah, sekarang sebelum menginjak yang kedua, kita belajar contohnya. Contohnya mau dipikir atau dari Ustaz dulu. Kalau dari Ustaz, kalian tidak akan banyak contoh banyak lagi. Setiap A pasti B, setiap B pasti. Contoh kecil ya. Buku dan kitab. Setiap buku pasti kitab, dan setiap kitab itu buku. Maka relasi antara buku dan kitab adalah sama. Ada manusia dan insan. Manusia dan insan. Setiap manusia pasti insan. Setiap insan pasti manusia. Binatang dan hewan. Setiap binatang dia pasti hewan. Dan setiap hewan itu juga binatang. Itu ya, adik-adik. Banyak yang seperti ini, Bang. Banyak. Supaya lebih jelas, kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu beda. Apa rumusannya begini? Setiap A bukan B. Dan setiap B itu bukan A. Jadi nggak cukup setiap A bukan B, nggak berarti di situ. Dilanjutkan. Dan setiap B bukan A. Nah, kalau ini gampang nanti contohnya. Apa coba kira-kira? Dipikir. Setiap A bukan B. Dan setiap B juga bukan A. Itu pasti relasinya apa? Beda. Kalau istilah kerennya different. Kalau yang pertama equivalen. Tulis apa? Ya keren nih, orang kita hebat nih. Iya. Equivalen. Pakai B. Ya, sama F. Equivalen. Equi. Pakai Q. G, tapi yang Q. Equivalen. Itu sama. Beda yang kedua. Tadi apa beda itu apa? Diferensi. Diferensi. Nah, P-nya di sini F biasa. F. Coba contohnya apa? Ya kayak tadi manusia dan kopiah. Setiap manusia bukan kopiah. Ada nggak manusia yang kopiah? Ya berarti setiap manusia itu bukan kopiah. Setiap manusia bukan. Tapi setiap kopiah adalah dan kopiah juga bukan manusia. Nggak ada kopiah manapun, mau warnanya apa, buatan mana, dimanapun, tidak ada yang namanya manusia. Jadi relasi antara manusia dan kopiah itu beda. Contoh lagi ayah dan ibu, apa coba relasi antara keduanya? Benar nggak? Sama atau beda? Setiap ayah, ibu gitu. Kan nggak? Setiap ayah bukan ibu, pasti. Dan setiap ibu bukan ayah. Berarti relasi di antara keduanya beda. Coba sekarang tahu burung gagak ya? Pernah lihat? Relasikan burung gagak dengan hitam. Pakaian hitam ada. Di logika dulu di logika para ahli logika bilang relasi hubungan perbandingan antara hitam dan burung gagak itu subseksi ini yang ketiga. Ya, itu yang ketiga.
Yang ketiga yaitu setiap A adalah B. Setiap A adalah B. Tapi tidak setiap B adalah A. Setiap A adalah B, tapi tidak setiap B itu A. Mana yang lebih luas? Mana yang lebih luas? Setiap A pasti B, tapi tidak setiap B itu A. Artinya ada B yang bukan. Mana yang lebih luas? B yang lebih luas. Ya. Misalnya setiap kamar itu rumah. Apa tadi? Ruang. Betul, lebih tepat ruang. Tapi tidak setiap ruang itu kan kamar. Betul ya? Berarti ruang lebih luas. Apa contohnya? Yang ruang dia bukan kamar. Dapur, betul. Dapur itu ruang, tapi bukan kan? Bukan kamar. Jadi yang kedua ini beda, ya. Pertama sama lingkaran. Semua yang ada di lingkaran A itu juga ada di lingkaran B. Dan semua yang ada di lingkaran B juga ada di lingkaran A sama. Contohnya tadi apa? Buku dan kita. Contohnya kita manusia ini kita Quran kan kita buku juga enggak? Buku. Yang lain, oh itu juga buku-buku kita bisa sebut mereka semua adalah kita. Setiap buku adalah kita. Lalu kita sama juga buku kita sepenuhnya. Ada lagi lingkaran yang benar-benar beda. Semua yang ada di A itu nggak ada di B, dan yang ada di B juga nggak ada di A. Berarti relasinya apa? Banyak apa lagi? Yang beda. Beda. Apa yang beda ini? Ya, tembok dan laptop. Beda kan? Setiap laptop bukan tembok. Ya, tembok bukan ya? Oh, kalau ditanya, Sumi sama siapa? Beda mana? Hah? Beda kan? Kalau beda kan? Itu apa perbandingan? Setiap orang itu orang sini. Setiap orang sini apa orang bilang? Untuk pasti B yang dilihat lingkarannya, lihat orangnya, ya. Ketika dibandingkan, jangan dilihat maknanya. Kalau maknanya ya ada kesamaannya, sama-sama percaya sama Al-Quran, sama Allah, sama Nabi Muhammad. Bukan itu, tapi lihat orangnya. Yang ada orang-orang sini, ya nggak ada. Ini ya tuh, ini. Nah, itu dilihat orangnya ya, perbandingan tadi ya. Buku bukan cuma buku aja, dilihat buku. Ada nggak buku yang bukan kitab? Oh, nggak ada. Setiap buku itu kitab. Terus kita lihat, ada kitab mana? Ini. Ternyata nggak ditemukan. Ada kitab bukan buku. Enggak. Kitab jadi juga buku. Oh, gitu. Ya. Ibu sama bapak. Kalau dipikir-pikir ya memang ada kesamaannya, sama-sama manusia. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, ibu ya ibu, nggak bisa dibilang bapak. Bapak malah lupa ini. Mau orang Depok, mau orang Condet, mau orang Bekasi, sama kalau bapak mah begini berkumis dia. Ya. Bukan ini. Nah, kalau yang ketiga tadi itu, perbandingannya, yaitu setiap pasti B, tapi tidak setiap B itu A. Contohnya apa? Burung gagak tadi sama di ham. Coba dicarikan. Setiap katanya orang dulu, lalu ahli logika, setiap burung gagak itu hitam. Itu kan? Ada nggak? Kamu nggak? Ada burung gagak warna sini. Selain hitam semua. Setiap burung gagak itu hitam, tapi tidak setiap hitam itu dulu
Apa contohnya? Ente, paling ente hitam. Lihat peci banyak ini. Ini bukan gagal. Baju ente bukan entenya ya bajunya. Nah, jadi apa relasi di antara keduanya? Jadi subjek di dalam bagian yang lain. Berarti apa relasinya? Yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Ini ada di sini di B, tapi tidak semua B ada di tidak setiap B adalah A. Setiap A sepenuhnya ada di B, tapi tidak setiap B ada di A karena ada sebagai kebutuhan A. Itu hitamnya ini, hitamnya ini bukan gang, itu buku. Ternyata sekarang ditemukan. Kalau saya warnanya putih. Iya, bintangnya saja. Warnanya putih. Berarti contoh yang itu salah. Ini harus ada yang salah tuh. Ternyata ada gagang warnanya putih. Berarti apa? Tidak setiap gagang itu dan tidak setiap hitam itu ini baru yang keempat. Yang keempat, tidak setiap A itu B. Dan tidak setiap B itu A. Nah, contoh yang pertama, yang kedua. Contoh pertama yang kedua, coba kita lanjutkan. Bikin yang sama-sama yang tasawi bahasa Arabnya, yaitu sama atau ekwi. Ada yang coba dipikir, mau bareng-bareng ngobrol apa ya? Yang dipikir sendiri apa yang kita. Misalnya baris kedua, ketiga nih, tiga, berdua, berdua. Contoh sama dan beda. Apa karena yang di depan tiga, namanya tiga. Yang tiga ini, dua ini. Kalau mau ini tiga, tapi contohnya ini tiga, yang ini dua, yang belakang contohnya dua. Jadi masing-masing sah. Ayo coba. Yang ada yang takut salah, semua bisa salah. Bukan juga bisa salah, karena itu kan diskusi. Jadi coba perhatikan lagi. Ini kan dua tahun, ini dua tahun. Ustaz bilang kita ini buku. Kelas kita adalah buku. Lihat, bagaimana ya, ini, bayangin aja. Ternyata dalam bayangan kita semua yang kita lihat di kita itu, yang kita bilang benar juga adalah buku. Tapi kita lihat lagi, buku yang kita bilang buku apa ini? Oh ternyata kita juga. Jadi relasi antara keduanya apa? Sama. Setiap antara B dan setiap B adalah A. Itu baru sama. Jadi adik-adik rumusannya dibulak-balik ya. Nggak boleh sendiri. Ini saja enggak. Begini juga dibalik. Nah kalau yang kedua, setiap kopia itu bukan manusia dan setiap manusia bukan kopi. Kita lihat kopi yang mana? Oh ini. Ternyata memang bukan. Lalu manusia, ada nggak manusia yang kopi? Ada. Berarti apa relasi yang satuannya? Bukan B, bukan A. Setiap A bukan B dan setiap B bukan A. Berarti apa B? Nah, cari contoh ini. Contoh yang beda apa tadi tembok sama lip. Oh. Dilatih terus ini, dilatih terus. Bagus.
Oh, itu yang itu ya. Anak sampai bekal pulang dari di jalan dari takut lapar. Malah aduh ke ini ke Fauzan ada berapa? Ya, libur. Oh, udah libur. Gak ada lagi yang kesini.